Tips ala Rasulullah meredam amarah. Jangan lupa subscribe atau bagikan ya. Dengarkan sampai selesai. Lo perlu dengarkan kembali sampai hati Anda tersentuh untuk tidak berbuat dosa dan menentang azab dari Allah SWT, karena sesungguhnya Allah SWT dan Rasul para utusannya sangat-sangat menyayangi kita. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Marah dan emosi adalah tabiat manusia. Oleh karena itu, agama memerintahkan kita untuk mengendalikan kemarahan itu, agar tak sampai menimbulkan dampak negatif. Al-Khattabi menafsirkan ucapan Nabi pada salah seorang sahabat. Janganlah marah dan bagimu surga. Hr. Al-Tabrani, dengan penjelasan. Jauhilah hal-hal yang membuatmu marah atau dapat memicu kemarahanmu. Dijelaskan secara medis, marah berlebihan dapat memiliki dampak serius pada kesehatan seseorang. Ketika marah, tubuh seseorang akan melepaskan hormon-hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Bila terlalu banyak, hormon tersebut dapat meningkatkan tekanan darah dan menyebabkan masalah kesehatan. Saat marah, kita akan merasa jantung berdebar dan bernapas lebih cepat. Bila marah tingkat tinggi, akan terjadi ketegangan di bahu atau bahkan hingga mengepalkan tangan. Jika mengalaminya, Anda sebaiknya segera mengendalikan diri agar tidak berlanjut. Menahan marah itu memang bukan pekerjaan mudah. Karenanya Nabi mengumpamakan orang yang dapat mengendalikan kemarahan dan emosinya sebagai orang terkuat. Lihat Fath Al-Bari 10/520. Nabi juga melarang umatnya untuk marah. Namun jika marah, Nabi telah banyak mencontohkan bagaimana seharusnya mengendalikan rasa amarah. Berikut beberapa cara untuk meredam kemarahan sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. 1. Membaca ta'awuz. Rasulullah bersabda, ada kalimat kalau diucapkan niscaya akan hilang kemarahan seseorang, yaitu auzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Hr. Bukhari Muslim. 2. Berwudhu. Rasulullah bersabda, kemarahan itu dari setan, sedangkan setan tercipta dari api. Api hanya bisa padam dengan air, maka kalau kalian marah berwudhu. Hr. Abu Dawud. 3. Mengubah posisi. Dalam sebuah hadits dikatakan, kalau kalian marah maka duduklah. Kalau tidak hilang juga maka bertiduranlah. Hr. Abu Dawud. 4. Diam. Dalam sebuah hadits dikatakan, ajarilah orang lain, mudahkanlah. Jangan mempersulit masalah. Kalau kalian marah maka diamlah. Hr. Ahmad. 5. Bersujud. Artinya sholat sunnah minimal 2 rakaat. Dalam sebuah hadits dikatakan, ketahuilah, sesungguhnya marah itu bara api dalam hati manusia. Tidaklah engkau melihat merahnya kedua matanya dan tegangnya urat darah di lehernya? Maka barang siapa yang mendapatkan hal itu, maka hendaklah ia menempelkan pipinya dengan tanah. Sujud. Hr. Tirmidzi. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya 1 ayat. Hr. Bukhari. Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa yang membantu perlengkapan orang yang berjihad di jalan Allah, maka sungguh dia juga telah ikut berjihad. Dan barang siapa yang membantu keluarga seorang yang berjihad di jalan Allah dengan suatu kebaikan, maka dia juga telah ikut berjihad. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu. Barang siapa yang menolong orang lain untuk melakukan suatu ketaatan kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang melakukan ketaatan tersebut, tanpa mengurangi pahalanya sedikitpun. Syarh Riyadhis Shalihin 2/375. Ya Allah, berikanlah manfaat atas ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami serta ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Dan mohon tambahkanlah ilmu kepada kami. Berikanlah kemudahan untuk mengamalkannya. Semoga Allah menambahkan taufik dan kebenaran pada kami dan Anda.